نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. فمرحبا بكم أيها الإخوة إخوتي الكرام. Di malam ini Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini ya. Nah, di pertemuan yang kedua ini, di pekan yang kedua ini kita masih bisa bersua kembali walaupun tidak secara langsung. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian tak lupa dan senantiasa tak lupa insyaallah taala kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga akhir waktu yang telah Allah tentukan. Baik ayyuhal ikhwah, untuk malam ini kita masih berada di materi al-usratu. Ya, kita masih berada di materi al-usratu. Hanya saja alhamdulillah untuk malam ini kita tidak di dialog pertama. Kita tidak berada di dialog pertama lagi karena dialog pertama sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke dialog yang kedua atau dalam bahasa Arabnya al-hiwaru as-tsani. Ya, al-hiwaru as-tsani. Ini akan kita bahas insyaallah taala. Sebelum mulai, ana urid an as'alakum. Ana pengen tanya-tanya terlebih dahulu. Ana akan mulai dari Al-Ustadz Yusuf Hasan. Al-Ustadz Yusuf Hasan, kaifa haluka? Bi khairin alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Wal Ustadz Abu Zulfa, kaifa haluk? Bi khairin alhamdulillah. Baik, Wal Ustadz Abu Zulfa, antum Ya. nanya apa di grup tadi? Ana tidak paham. Oh iya, sebelumnya Ustaz sempat bilang ada di Shopee ya kalau untuk latihan atau apa. Pernah dengar betul nggak? Yang di Shopee itu ini jual Apa itu? bukunya. Iya, buku ya? Ya, bukunya, buku fisiknya, bukan bukan Betul. latihan. Ya, ada. Kalau bukunya banyak di Shopee, Tokopedia banyak. Oh, tapi itu ada seperti ini, seperti apa? Abi jilid satu ini persis. Nah, memang Oh, seperti ini ya. oh, seperti itu ya. Ya, di situ ada latihan-latihan banyak bisa antum Hmm. pelajari karena kita untuk di kursus ini kita tidak menyinggung latihan, paling-paling latihan terdekat saja yang masih ada kaitan dengan Hmm. dialog. Nah, adapun latihan-latihan lain itu banyak Hmm. banget dan kalau antum pengen mendalami lebih dalam, silahkan kalau mau beli bukunya banyak ya di Shopee ada. Tentunya ini bukan promosi, maksudnya Itunya nah, eh, ininya apa ya? Apa? eh, saya carinya tulisannya apa? Searchnya. apanya? Untuk searchnya apa buku? Oh, untuk searchnya, antum tinggal ketik saja ABY Oh, ABY ini ya. jilid 1A. Oh iya, baik. Nah, warnanya kuning, harganya 100 lebih. Tidak nyampe 200 lah. Coba saya. Nah, baik. Barakallahu fiik ya Ustaz Abu Zulfa. Selanjutnya Ustaz Barakallah. Arif Rifai, kaifa haluk? Ini Bi khair alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Antum nampaknya bakal begadang malam ini ya? Hah? Halo Ustaz Arif. Naam, Masya Allah, bakal begadang nih. naam. Nah. Wal Ustaz Adil, kaifa haluka? Halo Ustaz Adin Supyadin. Ada? Tapi nampaknya beliau belum ini. Bi khairi alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustadz Adin. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ayyuhal ikhwah. Ahwalukum, keadaan antum semuanya baik, keadaan kita semua tentunya ini merupakan sekali lagi adalah nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Kita langsung masuk saja ke materi kita pada malam hari ini.
yakni al-hiwaru as-tsani, dialog atau percakapan yang kedua. Tentunya kita masih di materi al-usratu ya. Unzur, lihatlah, wastami' dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Di sini ada dialog antara Umar dengan Utsman. Anak akan bacakan terlebih dahulu. Silakan disimak baik-baik. Hal hadhihi syajarah Hal hadhihi syajaratun? Na'am. Hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadha waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadha jadduhu Abdul Muttalib. Lihat, bukan ini ya, bukan Muttalib. Kebanyakan orang bacanya tasdidnya di atas lam. Yang benar itu tasdidnya adalah di atas huruf to. Jadi kita bacanya wa hadza jadduhu Abdul Muttalib, bukan Muttalib ya, tapi Muttalib. Nah, kita lanjut. Wa hadza ammuhul Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyyah. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم. Nah, sekali lagi ikhwan, istami'u jayyidan ya, silakan disimak baik-baik cara bacanya. Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratur rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyyah. Wahadzab ibnuhul Qasim. Perhatikan cara bacanya. Wahadzab. Jadi kita langsung hubungkan ke huruf ba, seakan-akan ini hamzah ya, karena alif itu tidak pernah ada di awal kalimat. Ini hamzah, tapi dia hamzah wasal. Hamzah wasal itu seakan-akan dia tidak ada dalam bentuk bacaan ya. Ketika dibaca seakan-akan dia tidak ada. Jadi kita anggap seakan-akan dia ini tidak ada ketika kita membaca, sehingga kita langsung membaca huruf setelahnya. Sehingga daripada kita membaca wahadza ibnuhul Qasim, Anda tidak menyalahkan bacaan seperti itu sahih. Namun lebih afdolnya kita langsung hubungkan saja. Wahadza ibnuhul Qasim, seperti itu ya. Wahadza ibnuhu Abdullah. Wahadhihi ibnatuhu Fatimah. Wahadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wahadhihi ibnatuhu Zainab. Wahadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke sesi penjelasan. Sebagaimana judul kita ikhwan, yaitu tentang al-usratu, keluarga, maka dialog yang kedua ini tentang perkenalan beberapa anggota keluarga ya, beberapa anggota keluarga. Di sini ceritanya ada percakapan antara Umar dengan Utsman. Ya, nampaknya mereka lagi membicarakan tentang apa? Keturunan atau silsilah keturunan ya, atau keluarga keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya, bibinya, anak-anak beliau, kemudian istri beliau ya, itu kemudian dibicarakan oleh Umar dengan Utsman. Nah, pembicaraan mereka ini ketika mereka melihat ada sebuah silsilah ya, silsilah keluarga Nabi, yang silsilah itu dibentuk seperti pohon. Kurang lebih seperti ini. Perhatikan itu. Nah, seperti ini mereka lihat.
Jadi mereka itu kayak melihat silsilah, namun dibentuk sedemikian rupa seperti pohon. Ini hanya ilustrasi saja ya. Maksudnya ilustrasi untuk apa namanya penjelasan dari dialog tadi. Nah, ketika mereka melihat silsilah keluarga Nabi yang berbentuk pohon seperti itu, yang menjelaskan silsilah keluarga Nabi, di sini Umar mulai pembicaraan. Kata dia, hal hadhihi syajaratun, karena mirip pohon memang, ya. Hal hadhihi syajaratun, apakah ini pohon? Apa kata Utsman? Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, iya, ini keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bentuk pohon tadi isinya adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Umar sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita disunnahkan ya, dianjurkan dan ditekankan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka kita ikut bersalawat kepada Nabi. Bahkan disebutkan hadis lain, termasuk orang yang pelit itu, kata Nabi, adalah orang yang ketika disebut nama beliau dan orang tersebut tidak ikut bersalawat. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Umar. Nah, di sini Utsman nampaknya melihat silsilah yang berbentuk pohon tersebut, ya. Kemudian dia mendekati silsilah tersebut. Kemudian dia membaca satu persatu nama-nama yang ada di silsilah tadi. Apa kata Utsman? Dia mulai, hadza waliduhu Abdullah. Ya, ini waliduhu. Walidun itu sudah kita ambil di dialog yang pertama kemarin, artinya apa? Ayah kandung, ya. Agar simpelnya kita artikan ayah saja atau bapak saja ya, supaya tidak panjang terjemahannya. Hada waliduhu Abdullah. Ini ayahnya. Hu ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah nya. Ya, hanya saja kita menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim, maka anak pribadi lebih suka menerjemahkannya dengan ini, ya, ini bapak Nabi Abdullah. Ya, ini bapak Nabi Abdullah. Ana tetap menerjemahkan hu ini dengan Nabi. Karena ana apa namanya? Kurang sreg kalau menerjemahkannya nya, kayak kurang sopan gitu. Nah, jadi ini bapaknya Nabi Abdullah. Maksudnya namanya adalah Abdullah, ya. Kemudian wahadhihi walidatuhu Aminah. Atau antum juga bisa menerjemahkannya dengan beliau ya. Ini dan ini walidatuhu, ya, ibunya beliau Aminah. Insya Allah kita semua tahu ya nama orang tua Nabi. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman. Apa kata Utsman? Wahada jadduhu Abdul Muttalib, ya. Dan ini kakeknya beliau Abdul Muttalib, ya, namanya Abdul Muttalib. Wahada ammuhul Abbas, ya, dan ini ammuhu. Ammuhu itu asal katanya adalah ammun. Ammun itu adalah paman dari sebelah ayah. Karena di dalam bahasa Arab beda antara paman dari sebelah ayah dengan paman dari sebelah ibu. Ana akan tulis di sini terlebih dahulu, ikhwan. Kalau dia paman dari sebelah ayah dalam artian saudara ayah, itu bahasa Arabnya adalah ammun, ya. Semoga bisa kebaca tulisannya. Tidak elok memang, tapi semoga bisa kebaca ya. Ammun ini paman dari sebelah ayah. Nah, ammun. Adapun paman dari sebelah ibu itu bahasa Arabnya khalun. Khalun ini paman dari sebelah ibu. Bagaimana kalau bibi dari sebelah ayah? Tinggal antum tambahkan tak marbutoh saja di belakangnya. Kalau ammun itu paman dari sebelah ayah, maka bibi dari sebelah ayah itu ammatun. Ya. Kalau khalun paman dari sebelah ibu, berarti bibi dari sebelah ibu adalah khalatun. Seperti itu ya. Di dalam bahasa Arab dibedakan antara paman dari sebelah ayah dan paman dari sebelah ibu. Nah, di sini kita berbicara tentang paman Nabi dari sebelah ayah, dalam artian
saudaranya ayah Nabi. Nah, wa hadza ammuhul Abbas, kata Umar, dan ini pamannya beliau atau dan ini pamannya Nabi Al-Abbas. Kita semua tahu Al-Abbas insyaallah ya. Wa hadza ammuhu Hamzah, dan ini pamannya Nabi Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talibin, dan ini pamannya Nabi Abu Talib. Di sini hanya disebutkan 3 saja, hanya sebagai contoh saja. Yang lain banyak ya, paman Nabi yang lain banyak. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui di kitab-kitab sejarah. Baik, ini paman-pamannya Nabi. Sekarang kita lanjutkan percakapan antara Umar dengan Utsman. Apa kata Utsman? Wa hadhihi ammatuhu Safiyah, ya, dan ini ammatuhu. Perhatikan, kalau ammun paman dari sebelah ayah. Nah, ammatun paman dari sebelah ayah. Ibu dari sebelah, bibi dari sebelah ayah, ya. Udah mulai keliru ini ngomong. Nah, wa hadhihi ammatuhu Safiyah, dan ini bibinya Nabi Safiyah. Jadi Safiyah ini adalah saudarinya ayah Nabi. Saudarinya ayah Nabi. Nah, baik, lanjut. Dan begitu pula untuk bibi ayyuhal ikhwah, untuk bibi Nabi banyak bibi-bibi yang lain ya. Hanya saja di sini hanya disebutkan satu saja. Nah, baik, kita lanjut. Wa hadza ibnuhul Qasim, kata Umar, dan ini anak laki-lakinya Nabi Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah, dan ini anak laki-lakinya Nabi Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim, dan ini anak laki-lakinya Nabi Ibrahim. Wa hadhihi banatuhu Fatimah. Perhatikan, ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Wa hadhihi banatuhu Fatimah, dan ini anak perempuannya Nabi Fatimah. Wa hadhihi banatuhu Ruqayyah, dan ini anak perempuannya Nabi Ruqayyah. Wa hadhihi banatuhu Zainab, dan ini anak perempuannya Nabi Zainab. Dan yang terakhir, wa hadhihi banatuhu Ummu Kulthum, dan ini anak perempuannya Nabi Ummu Kulthum. Jadi melalui dialog ini ikhwan, sekali lagi kita masih berbicara tentang keluarga, yang mana untuk dialog yang kedua ini kita mengkhususkan tentang keluarga Nabi ya, mulai dari walidun ya, orang tua laki-laki atau ayah, walidatun ibu, jaddun ya, ini kakek, kemudian ada ammun paman dari sebelah ayah, ammatun bibi dari sebelah ayah, anak laki-laki ibnun, dan anak perempuan ibnatun. Itu kesimpulan secara umum. Baik, kalau di antara antum ada yang bertanya, misal untuk jaga-jaga saja, ammun paman dari sebelah ayah, kemudian khalun paman dari sebelah ibu. Kalau jaddun bagaimana? Ada enggak di dalam bahasa Arab dibedakan, misalnya kakek dari sebelah ayah gitu, atau kakek dari sebelah ibu? Di dalam bahasa Arab, jaddun itu mencakupi kakek dari sebelah ayah dan kakek dari sebelah ibu. Jadi tidak dibedakan. Yang dibedakan itu hanya paman. Yang dibedakan itu hanya paman. Baik, Pak Yolevo, itu saja yang bisa Anda sampaikan untuk penjelasan dari dialog yang kedua ini. Kalau antum ada pertanyaan yang berkenaan dengan dialog ini atau apapun itu yang berkenaan dengan bahasa Arab, silakan ditanyakan. Barakallahu fiikum. Silakan ikhwan. Ustaz mau tanya, kalau berarti kalau anak perempuan saya ibnati ya, Naam, ibnati. ibnati ya. Naam, Ibnati, kalau anak laki ibni. ibni, sahih. Ada lagi, silakan. Masya Allah, nampaknya malam ini kita sedikit ya. Ada Ustaz, ada yang Silakan tadi itu. menyambungkan haja bunuh itu Ustaz. Oh, Coba. yang menyambungkan, sebentar. Kita ke bawah dulu. Nah, yang ini ya. Nah, Ya. cara menyambungkannya
seakan-akan Hamzah ini Hamzah ya, bukan alif, karena alif itu tidak pernah terletak di awal kata. Salah satu perbedaan antara Hamzah dengan alif, alif tidak pernah terletak di awal kata. Walaupun di sini bentuknya seperti alif, tapi ini Hamzah wasal. Dan Hamzah itu ditulis dengan dua cara. Cara pertama ada kepala ain kecil di atasnya, yang sudah kita ketahui bersama. Dan cara kedua mirip seperti alif memang tulisannya. Ya, mirip seperti alif. Nah, di sini cara membaca untuk menyambungkannya itu seakan-akan Hamzah wasal ini tidak ada. Jadi langsung kita baca saja wahadzabnuhu. Wahadzabnuhu langsung ya, seakan-akan tidak ada hamzah wasal. Nah, Berarti tidak ada kode namanya ini. Berarti ini hakikatnya Hamzah bukan alif. nah, memang ini hamzah wasal namanya. Oh, Hamzah wasal. Oh, nah, ini Iya. Hamzah wasal. Di dalam ilmu kitabah, maksudnya dalam penulisan bahasa Arab, memang seperti itu. Kalau ditanya apa perbedaan alif dengan hamzah, salah satunya terletak di posisinya. Alif itu tidak pernah ada di awal kata. Tidak pernah sama sekali. Nah, yang ada itu hanya hamzah dan ini namanya hamzah wasal. Baik, ada lagi ikhwan, silakan. Masih ada lagi tadi Ustaz, ada yang al-hiwaru asan Ustaz, tidak disambungkan, harus dibaca seperti itu Ustaz, al-hiwaru asan. Nah, ini bisa langsung kita sambungkan. Al-hiwar, bisa boleh disambung. ya. Tadi sebagaimana Ana sampaikan tadi, Ana tidak menyalahkan ketika kita baca wahadza ibnuhu untuk sebagai proses pembelajaran gitu kan, agar lebih jelas pengucapan lafaznya. Nah, dan adapun yang ini al-hiwaru as-tsani, bisa saja kita langsung bilang al-hiwarus tsani. Oh, Nah, al-hiwar as-tsani. asan. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz Rifai, antum ada Ustaz Rifai? Ustaz Rifai ada? Naam. Baik, Naam, Ustaz Ustaz. Rifai, tolong dihapus ini garisnya yang sudah membentang ini. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Naam. Baik, ada lagi ikhwan, silakan. Kelas ya, kalau tidak ada insya Allah sudah paham. Kita baca dulu, semoga melalui baca nanti ada pertanyaan yang timbul ya. Anak akan mulai dari Al-Ustadz Yusuf Hasan. Al-Ustadz Yusuf Hasan, antum sebagai Umar, wal-Ustadz Abu Zulfa sebagai Uthman. Tafadhala, silahkan. Hal hadhihi sajaratun. Mikrofon antum belum dinyalain Ustadz Abu Zulfa. Nah, Naam. Hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Cara bacanya wahada jadduhu Abdul Muttalib. jamil. Nah, lanjut. Wa hadza ammuhu al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Thalib. Wa hadhihi ammuhu Safiyah. Wahadihi, ulangi. Wa hadhihi ammuhu Safiyah. Ammatuhu. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Naam. Wa hadza ibnuhu al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu
زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. Nah, qiraatun jamilatun, bacaannya bagus. Al-an gantian silakan. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا وهذا عمه عباس. Di atas. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو Naam, Abu Talib. أبو طالب. Sahih. Lanjut. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه قاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. Hmm. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. Naam, ahsantuma, barakallahu fikuma. Al-Ustadz Yusuf wal Ustadz Abu Zulfa. Baik, selanjutnya Al-Ustadz Adin ya, Al-Ustadz Adin sama Al-Ustadz Arif Rifai. Silahkan, tafadhala. Al-Ustadz Adin duluan, tafadhal. Hal hadhihi syajaratun. نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. هذا والده عبد الله. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. وهذا جده عبد المطلب. Wahada Wahad jadduhu. Sebentar, silakan ulangi. Wahada jadduhu. وهذا جده عبد المطلب. Abdul Muttalib. عبد المطلب. Naam, lanjut. wa hadha ammuhu Abbas. وهذا عمه حمزة. Naam, paling atas. Wa hadha ammuhu Abu Talib. وهذه عمته صفية. Wa hadha ibnuhu Qasim. وهذا ابنه عبد الله. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. وهذه ابنته فاطمة. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. وهذه ابنته زينب. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Jamil, ahsantuma. Al-an gantian, silakan gantian. Al-Ustadz Arif Rifai, wa ridwan. Silakan Al-Ustadz Arif. هل هذه شجرة؟ Naam, hadhihi usratur Rasulin sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. Hadza waliduhu Abdullah. وهذه والدته آمنة. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. وهذا عمه العباس. Wa hadza ammuhu Hamzah.
وهذا عمه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم. أحسنتما بارك الله فيكما قراءة جيدة. Nah, Al-Ustadz Rifa'i wal Ustadz Adin Sufyadin. Baik, ikhwah, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk membaca dialog yang kedua ya, dan penjelasannya. Sekali lagi, silakan. Apakah ada pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke halaman selanjutnya? Nah, silakan ikhwan. Baik, nampaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada, seperti biasa, kita langsung masuk saja ke halaman selanjutnya. Seperti biasa, setelah dialog maka terbitlah al-mufradat. Di sini kita ada al-mufradatu, ya, kosakata. Al-mufradat, kosakata, al-ardu. Al-ardu artinya tampilan, ya. Unzur, lihatlah, wastami, dan dengarlah, wa'aid, dan ulangilah. Di sini kita ada syajaratun. Unzur, syajaratun. Ini pohon, ya. Pokoknya kalau dia punya batang, kita namakan syajarah. Insya Allah kita ketahui bersama lah ya, pohon itu seperti apa. Nah, syajaratun. Kemudian, nah di sini ikhwan, cara untuk memahaminya, kita posisikan diri kita sebagai ibnun. Misal ya, diri kita sebagai ibnun, anak laki-laki, dan ini ayah kita Adnan. Adnan itu nama orang ya, Adnan. Nah, Adnan melihat kita sebagai anak laki-laki ibnun, dan anak perempuan dia itu ibnatun. Sedangkan saudara dia, saudara si Adnan ini, kalau dia laki-laki, amun bagi kita, ya. Dan kalau dia perempuan, ammatun. Nah, kalau dari ibu beda lagi. Dari ibu kalau laki-laki khalun, kalau perempuan khalatun. Nah, jadi syajaratun pohon, ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan, Adnan nama orang, jangan diterjemahkan. Ammun paman dari sebelah ayah, ammatun bibi dari sebelah ayah. Baik, al-an silakan Al-Ustadzu Arif Rifai, silakan dibaca kosakatanya sekaligus terjemahannya. Nah, silakan. Syajaratun pohon. Adnan nama orang. Ibnun anak laki-laki. Ibnatun anak perempuan. Amun paman dari bapak. Ammatun bibi dari bapak. Ahsanta jamil. Selanjutnya Al-Ustadzu Adin, silakan. Syajaratun pohon Hmm. Adnan Pak Adnan Ibnun anak laki-laki Ibnatun anak perempuan Amun paman dari ayah Ammatun bibi dari ayah. Naam, ahsanta jamil jiddan ya. Masya Allah, bagus. Selanjutnya Al-Ustadzu Abu Zulfa, tafadhal. Syajaratun pohon silsilah, Enggak, dia tidak harus pohon pohon silsilah. aja, Ya, pohon pohon saja. aja ya. Nah, Oke. Adnan nama orang sebagai ayahnya, kemudian Ibnun anak laki-lakinya, Ibnatun anak perempuan, Amun paman dari ayah, Umun ya, Amun ya. ammatun.
ammatun bibi dari ayah. Nah, bibi dari ayah. Sahih. Selanjutnya Al-Ustadz Yusuf Hasan. Sajaratun, pohon. Hmm. Adnan, ya, nama dari ayah. Ibnu, anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Amun, paman dari ayah. Ammatun, bibi dari ayah. Nah, ahsantum ayyuhal ikhwah, alhamdulillah ya. Berarti itu saja mufradat yang bisa kita ambil. Adapun yang lainnya seperti walidun, walidatun, jaddun, ya, jaddatun, apalagi misalnya akhun, ukhtun, itu sudah kita ambil ya di dialog yang pertama. Nah, tambahan di dialog yang kedua ini paling-paling ibnun, ibnatun, ammun, ammatun, sama syajaratun. Sedikit demi sedikit insyaallah ta'ala. Baik, seperti biasa di akhir materi kita ada latihan ya. Tadribun. Latihan sil hubungkanlah baina antara al-kalimati. Al-kalimah di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata ya. Hubungkanlah antara kata wasurati dan gambar al-munasibati yang cocok atau yang sesuai. Nah, seperti biasa, Anak akan letakkan nomor-nomor dulu untuk gambar-gambar ini. Ini nomor yang pertama, kita akan mulai dari sini insya Allah. Kemudian ini nomor yang kedua, ya. Kemudian ke kiri, yaitu bawahnya nomor 3, dan yang ini nomor 4. Nah, yang ini nomor 4. Baik, Anak akan mulai dari, karena ini ada 4 orang, jadi semuanya dapat insya Allah ya. Anak akan mulai dari Al-Ustadz Yusuf. Al-Ustadz Yusuf, hadhihi surah, gambar ini, Ammatun, wa hadhihi surah, amun, ha? amun, Ammun. amun. Naam, ammun. Sahih, ahsanta. Barakallahu fiik. Selanjutnya Al-Ustadz Abu Zulfa. Al-Ustadz Abu Zulfa, hadhihi surah, Surratun. Cara bacanya? Suratun. Suratun. Sahih. Hadhihi surah, Syajaratun. syajaratun. Ahsanta wa barakallahu fiik. Selanjutnya Al-Ustadzu Adin, Al-Ustadzu Adin, hadhihi surah Ibnatun. wa hadhihi surah. Ibnun. Ahsanta barakallahu fiik Ustadz Adin. Selanjutnya Al-Ustadzu Arif Rifai, hadhihi surah. Muallimatun. Wa hadhihi surah Tabibat. Tabibatun. Masya Allah. Halas ayo ikhwah, itu saja ya, simple ya, tidak terlalu sulit. Ini sangat-sangat mudah ya, sedikit demi sedikit. Karena kita dari dasar inilah, dari dasar ya, mumpung kita masih di dasar, kalau ada hal yang mengganjal pikiran antum, selama Ana bisa menjawabnya, insya Allah akan Ana jawab. Nah, baik, dengan begini kita sudah menyelesaikan materi kita untuk dialog yang kedua dari materi Al-Usratu, dan insya Allah Ta'ala besok kita akan melanjutkan dialog yang ketiga yang merupakan dialog terakhir dari materi Al-Usratu, sebelum nanti pekan depan lagi insya Allah Ta'ala kita akan ambil judul baru lagi karena per materi terdiri dari 3 dialog. Nah, baik Pak Yolewa, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Ini dialog yang ketiga ya, kita belum masuk sini. Nah, silakan ikhwah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, berkenaan dengan bahasa Arab secara umum atau berkenaan dengan pelajaran kita pada malam ini, silakan. Tafadhol. Anasad. Siapa ini? Al-Ustadz Yusuf? Anasad. Al-Ustadz Adin. Nah, silakan Ustadz Adin. Dalam pengucapan bahasa Arab ini apakah berlaku juga kaidah makhrajal huruf atau tajwidnya, kayak qalqalah begitu misalnya? Nah, jadi di dalam pengucapan bahasa Arab ada seperti ilmu tajwid, dalam artian ilmu tajwid itu ada yang dia tidak merubah makna, ya, ada yang dia merubah makna. Hanya saja kalau kita bertanya hukum,
apakah wajib mengucapkan bahasa Arab, ya bahasa Arab seperti pengucapan tajwid, ya. Kalau ditanya apakah wajib, wajib hukumnya kalau berkenaan dengan makna-makna yang bisa berubah, seperti contohnya tasdid yang bisa merubah makna, itu harus kita ucapkan dengan tasdid. Ataupun misalnya panjang pendeknya kita harus bilang, tapi bukan berarti kita menyebutnya seperti kita ngaji, ya. Enggak, untuk membedakan antara kita mengucapkan ucapan biasa dengan ucapan kalamullah, dengan ucapan kalamullah, ucapan Allah atau firman Allah, untuk membedakan hal tersebut, jadi tidak bisa kita samakan. Namun kalau untuk dari segi hukum seperti tajwid, ya, tajwid maksudnya di beberapa hukum saja seperti tasydid, panjang pendek, dan makhrajul huruf itu usahakan kita sempurnakan agar nanti tidak disalah pahami. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja. Misalnya kata-kata barid, anak tulis di sini ya, kata-kata baridun, baridun. Nah, dengan satu lagi, misalnya baridun. Ini kan sudah berkenaan dengan panjang pendek, ya. Ini baridun itu huruf ba, ya. Kemudian yang ini baridun. Nah, kalau kita salah mengucapkan, itu nanti akan berefek ke maknanya. Sebagai contoh, barid itu dingin. Afwan. Barid itu kantor pos, bukan dingin. Yang barid, ya barid itu kantor pos. Tapi barid itu dingin. Ya, jadi beda. Nah, banyak contoh-contoh lain. Misal contoh lagi, ya misalnya al-matar. Al-matar bahasa Arabnya, afwan, terjemahannya, kalau dia seperti ini biasa, al-mataru, ini huruf ro ya. Al-mataru itu hujan artinya. Tapi kalau kita tambahkan alif di sini, al-matar artinya bandara. Nah, jadi ada beberapa hal yang merubah makna. Seperti itu, Sa'adin. Kalau ditanya apakah wajib, wajib di beberapa hal saja seperti tasydid dan panjang pendek. Tapi bukan berarti kita membaca seperti baca Al-Qur'an. Nah, Ya, syukron Ustaz. nah, ada lagi ikhwan? Ada Ustaz. Falas, ada Ustaz Yusuf mau tanya? Ya untuk ini yang di baris di akhir itu karena bahasa Arab itu mana yang sebenarnya dimatikan atau tetap dibaca hidup? Nah, jadi antum bebas Ustaz Yusuf, Bebas. mau dimatikan atau disempurnakan harokat akhirnya. Kemudian kalau antum bertanya lagi, kalau orang Arab bagaimana? Orang Arab juga seperti itu, kadang mereka matikan, kadang mereka sempurnakan ketika ngomong. Jadi tidak ada masalah kalau dalam pengucapan. Hanya saja dalam tulisan harus disempurnakan. Kalau antum bertanya lagi, kok di sini tidak disempurnakan? Buktinya di lafaz Allah di sini tidak ada harokat akhirnya. Ini untuk pembelajaran saja. Untuk pembelajaran saja. Nah, seperti itu Ustaz Yusuf. Nah, Ini Abdullahu atau Abdullah ini Ustaz? Abdullahi. Abdullah. Ya, dia Abdullahi. Nah, ada lagi ikhwan, silakan. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi ya. Kalau sudah tidak ada lagi, maka Ana cukupkan sampai di sini. Kalau nantinya ke depannya ketika antum menyimak video ini ya ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup atau ke Ana langsung. Ana insya Allah taala terbuka dan Ana pasti insya Allah taala akan menjawab pertanyaan antum selama Ana bisa menjawab. Kalau tidak bisa, tidak mungkin Ana berkata sesuatu yang di luar pengetahuan Ana ya. Kalau selama Ana bisa, insya Allah Ana jawab. Baik, ayuhal ikhwah, itu saja yang bisa Anda sampaikan dan mengucapkan jazakumullahu khairal jazaa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini ya, sedikit demi sedikit walaupun sedikit, semoga itu bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Sekali lagi ikhwan, bersabar. Amin. Bersabar sedikit demi sedikit. Insya Allah taala nanti akan ada hasilnya. Nah,
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma anta bihamdika astaghfiruka wa asyhadu atubu an la ilaik. ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Wa iyyakum wa iyyakum. Jazakallah